Ajaran Tuhan Yesus yang ada di Alkitab yang paling krusial adalah kasihilah musuhmu. Itu yang saya belum temukan di tempat lain. A few moments later. Orang Kristen wajib balas dendam. Meleng nang nang. Tap koi. Thelana pula lakat. Kasihan saya sama si Jepang. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Bam Tri Channel dan kali ini kita akan membahas Udin Capucin. Lihatlah wajah yang ada di depan layar Anda sekarang, itu adalah nganganya Onyet Capucin. Lebih pasnya adalah itu pantat Capucin yang sedang menganga. Saya kalau melihat Udin ini, hormon-hormon penghujat saya itu keluar semua, sahabat. Karena nih orang adalah penghujat sejati. Apa yang tidak dihujatnya? Dihujatnya semua. Tidak hanya Islam, Kristen pun dihujat juga sama orang ini. Tidak hanya agama, pemerintah dan negaranya sendiri juga dihujat. Dan bahkan keluarganya sendiri itu dihujat juga. Makanya mulutnya itu, nganganya itu mirip pantatnya Capucin, sahabat. Astagfirullah. Tapi kali ini ada satu hal yang membuat saya senang. Dari sekian banyak kalimat yang keluar dari mulut Capucinnya itu, ada satu kata atau satu kalimat yang membuat saya bahagia. Kenapa? Karena itu menampol Edwin, utusan dari Elia Mirontok. Apa yang dibantah oleh Udin ini, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Edwin di channelnya Dr. Richard Lee berikut ini. Saya minta mungkin disebutkan beberapa saja, nggak usah semuanya. Jadi durasi kita bakal habis kalau bisa semuanya. Beberapa ajaran Tuhan Yesus yang ada dalam Alkitab. Ajaran Tuhan Yesus yang ada di Alkitab yang paling krusial adalah kasihilah musuhmu. Itu yang saya belum temukan di tempat lain. Kasihilah musuhmu. Itu betul-betul perkataan dia bahwa di dalam kitab Taurat juga disebutkan bahwa kita harus mengasihi sesama. Karena kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, otomatis kita tidak bisa mengasihi Allah. Sebelum ke Udin ya, saya mau komentari dulu kalimat yang ini. Katanya awalnya tadi adalah ajaran yang paling utama Yesus itu adalah kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Lalu tak lama kemudian dia katakan begini. Oh, kita harus mengasihi sesama. Ini si botak ini menyamakan antara musuhmu dengan sesamamu, sahabat. Atau menyamakan antara penjahat dengan saudaranya sendiri. Musuhmu berarti penjahat itu kan. Orang yang telah menjahatinya, orang yang telah menyakitinya, orang yang telah menzuliminya. Lalu disandingkan dengan kalimat kasihilah sesamamu. Atau mereka ini sama-sama penjahat. Penafsiran saya begitu. Yang saya tangkap begitu. Karena premis pertamanya adalah kasihilah musuhmu. Premis yang lain mengatakan kasihilah sesamamu. Berarti musuhnya tadi itu, orang yang telah menzoliminya itu, penjahat itu, saudaranya juga gitu. Sama dengan dia. Itu penafsiran saya ya. Lalu mengenai ajaran ini, esensi dari ajaran mengasihi musuhmu ini dipertanyakan oleh Kodonditan waktu itu. Kasihilah musuhmu, ini kalau menurut pandangan saya. Artinya siapapun musuhnya itu tetap kita harus sayangin kayak gitu. Ya, nggak boleh kita bales. Mungkin kalau dari saudara Kristen memperspektifkan kasihilah musuhmu adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Mungkin betul. Kurang lebih atau jadi, ada kasihilah musuhmu. Jadi tanya jawab nih. Silakan untuk supaya gini, supaya tidak salah paham juga yang mendengar juga ya. Kasihilah musuhmu, ini kan artinya luas. Kebanyakan rata-rata kalau pendeta ditanya kasihilah musuhmu tuh seperti apa implementasinya gitu, atau penerapannya gitu. Yang saya sering dengar adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau kita lihat, apakah kira-kira bisa diterapkan gitu dalam kehidupan nyata gitu ya? Apakah kira-kira bisa diterapkan gitu dalam kehidupan nyata gitu ya? Dengan pandangan yang kosong si botak jawab, bisa katanya. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kata si botak ya, meskipun pandangannya itu kosong. Berpikir panjang dia ya, sepanjang tali baru. Itu adalah jawaban yang dipaksakan. Kelihatan kan jawaban yang dipaksakan. Apakah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, kata si botak.
Lalu apakah benar demikian? Tanya sama Udin. Nah, ini saatnya Udin bicara. Ayo Din, tunjukkan capucinmu itu. Orang Kristen wajib balas dendam. Meleng nang nang. Nap koi. Thelana pula lakat. Balas dendam itu adalah memuaskan hati kita agar orang yang menganiaya kita kapok. Đây. Cho ya malak pula lakat. Kapok. Kalau bisa tersungkur, KO. Itu. Leong klang hap. Chang ơi, mang ơi, pang ơi, lak. Orang Kristen wajib balas dendam. Balas dendam itu adalah memuaskan hati kita agar orang yang menganiaya kita kapok. Kalau bisa tersungkur, KO. Itu. Udah, Bang. Bang. Udah, Bang. Aduh. Kok nangis sih? Kaki injek. Betul-betul koplak ya, tapi bisa ya. Kontradiksinya segitu kontra. Ya nggak ada pro-pronya, langsung kontra. Ya tapi mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi kan? Kasihlah musuhmu, apabila ditampar pipi kiri, berikan pula pipi kananmu. Ongok Capucin malah bilang Kristen wajib balas dendam. Tidak hanya membalas, ya, tidak hanya diharuskan membalas, tapi juga diharuskan dendam, sahabat. Akan lebih parah lagi tuh. Kalau kita di Islam, ya balas saja setimpal gitu kan. Nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, darah dengan darah. Siapa yang membunuh itu yang dibunuh. Kalau ini enggak, balas dan dendam. Jadi sudah dibalas, dendamnya pun kesumat itu. Sampai 7 turunan itu disebut terus. Dan ini yang dilakukan oleh Udin kan. Bagaimana dia telah memperlakukan sahabatnya sendiri ketika Joshua T waktu itu membongkar aibnya. Dia melarikan uang KC. Dia menjadikan KC ini alat untuk mendulang uang donasi. Lalu dia menerapkan teori yang barusan dia sebut itu, sahabat. Dibalas dan dendam. Lihatlah ucapan dia terhadap Joshua T itu, sahabat. Saya berdoa supaya Tuhan ampuni kamu, Saifuddin. Ya, jangan jadi Kristen liar gitu loh. Yang tidak tergembalakan dengan baik dan benar. Kasihan kamu nanti, karena apa? Batu kilangan nanti ditaruh di lehermu, bos. Ya, kalau kau menyesatkan banyak orang, kau dicemplungkan ke dalam laut, dihukum mati. Aduh. Mau dicukur separuh juga enggak apa-apa. Ada rasa benci jujur, tapi lucu juga. Ya, ketika saya lihat videonya, jujur saya kasihan sekali. Ini orang sungguh tidak tahu diri. Dan karena kebodohan saya juga diejek. Itu dia akui sendiri. Yosatewu. Saya sudah menahan diri untuk tidak berbicara tentang kamu. Ya. Kamu ngomong tentang etika, tentang budi pekerti, tentang kekudusan. Kamu kudus. Saya punya semua rekaman kamu itu, jejak kamu, kelakuanmu itu, moralmu. Saya punya nomor-nomor selingkuhan kamu. Apakah kira-kira bisa diterapkan gitu dalam kehidupan nyata gitu ya? Kampret.